أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita, berupa kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Baginda kita Nabi Muhammad SAW, tatkala beliau datang di bulan Ramadan seperti ini, beliau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tidak didapatkan di luar bulan Ramadan. Maka tentu di sini kita sudah layak untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dan meraih kemenangan nantinya di akhir bulan Ramadan. Terlebih lagi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bulan Ramadan, itu berapa kali Allah sebutkan bulan Ramadan dalam Al-Qur'an? Berapa kali berjamaah? Ya, kata Ramadan disebutkan dalam Al-Qur'an berapa kali? Berapa kali? 10? 20? Kira-kira berapa para jemaah? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan itu dalam Al-Qur'an itu hanya satu kali. Hanya satu kali saja. Yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan di sana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 hanya sekali saja, maka yang Allah sifatkan kepada bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka tentu di bulan Ramadan ini sudah menjadi hal yang sangat layak bagi kita ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kita belajar Al-Quran di dalamnya. Dan tentunya kita manfaatkan bulan Ramadan yang dia dikenal juga dengan bulan Al-Quran, karena memang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kita belajar Al-Quran dengan segala macam bentuk belajar Qurannya. Apakah itu belajar membacanya, kemudian belajar tahsinnya, belajar tajwidnya, belajar kemudian juga tahfidnya, menghafalkannya. Dan tentunya yang lebih penting lagi dari itu adalah kita belajar memahaminya, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka insya Allah para jamaah sekalian yang dimuliakan Ta'ala, dalam majelis kita kali ini kita melanjutkan majelis tentang tafsir Quran. Maka ini insya Allah termasuk majelis yang sangat mulia, khususnya di bulan Ramadan, karena kita berusaha untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Maka dengan itu kita pun berharap bahwasanya ketika Allah membukakan ilmu kepada kita untuk memahami Al-Quran, maka kita juga berharap bahwasanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Baiklah para jamaah, kita insya Allah masih melanjutkan pelajaran kita dari pertemuan sebelumnya,
yaitu kita masih mengaji tentang tafsir juz amma, dan kita masih ada di dalam surat Al-Fajr. Terakhir kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikr. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam, didatangkanlah neraka jahanam. Maka pada hari itu manusia menjadi ingat, tetapi tidak berguna bagi dia apa yang dia ingat itu. Nah, itu ayat terakhir yang kita pelajari maknanya. Sebagai tambahan apa yang disampaikan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap ayat ini, maka di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwasanya bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, lalu Allah datang, dan demikian juga para malaikat datang dengan bersaf-saf, lalu kemudian didatangkan kepada mereka neraka jahanam kepada semua manusia saat manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ini menunjukkan apa para jamaah? Bahwasanya dalam suasana seperti itu atau situasi seperti itu, ya, di hari kiamat malaikat datang segitu banyaknya bersaf-saf, lalu kemudian mereka meliputi segala makhluk, sehingga menjadikan manusia itu kemudian mereka merasa terguncang, merasa ketakutan, ataupun merasa, apalagi ditampakkan kepada mereka jahanam gitu kan, sehingga kemudian mereka menjadi ingat ternyata ini dulu hari yang telah dijanjikan. Maksudnya bagaimana? Dulu ketika di dunia manusia itu sudah pernah ya disampaikan kepada mereka tentang adanya peristiwa hari kiamat. Mereka pasti akan melewati itu. Tapi bagaimana keadaannya manusia para jemaah? Keadaan manusia ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang kemudian percaya dan komitmen mempersiapkan diri dengan perkara-perkara yang nanti bermanfaat dalam kehidupan hari kiamat. Tapi juga banyak di antara manusia yang mungkin mereka percaya, tetapi kepercayaan mereka kepada hari kiamat itu tidak menjadikan mereka mempersiapkan diri. Masih banyak mereka yang lalai dengan apa yang manfaat di hari kiamat. Masih banyak di antara manusia yang kemudian mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan seperti ini pun masih banyak kita dapati, ya, banyak di antara manusia yang tidak memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Waktunya hanya digunakan untuk hal yang sia-sia, digunakan untuk main-main yang tidak ada gunanya. Na'udzubillah, bahkan ada orang-orang yang justru malah mengisi hari-harinya dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau di dunia mereka diingatkan, misalkan diingatkan gitu ya, ingat nanti kita akan diminta tanggung jawab di akhirat. Kita akan disidang nanti di akhirat tentang waktu yang kita miliki untuk apa. Kalau kita ingatkan seperti ini, ya banyak manusia itu, alah itu kan masih nanti. Ya sekarang dinikmati aja dulu, apa yang seneng ya udah dilakukan saja yang sekarang yang menyenangkan. Nah itu keadaan di dunia. Maka kemudian para jamaah ketika nanti di hari kiamat seperti ini kenyataannya, mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dihadapkan dengan para malaikat yang begitu banyak, kemudian Allah datangkan neraka jahanam di hadapan mereka, mereka melihat itu, maka barulah kemudian mereka menjadi ingat. Menjadi ingat bahwasanya dulu di dunia sudah banyak yang mengingatkan tentang perkara hari kiamat. Tapi mereka masih abai, mereka tidak perhatian di sana. Sehingga saat mereka sudah benar-benar datang di hari kiamat, barulah mereka ingat. Mereka ingat dulu ada rasul-rasul yang Allah utus untuk menyampaikan ajaran agama.
Mereka ingat bahwasanya dulu mereka telah diperingatkan agar meninggalkan kemaksiatan. Mereka telah diberi pengarahan, diberi petunjuk agar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi para jamaah? Apakah kemudian ketika mereka ingat di saat itu, apa yang mereka ingat itu bermanfaat bagi mereka? Maka Allah menyatakan wa anna lahu dzikra. Dan untuk apa lagi? Ya untuk apa gunanya apa yang mereka ingat saat itu? Jadi kalau dulu di dunia ketika ada peringatan dari Rasul mereka ikut, maka itu bermanfaat. Tapi ketika di dunia mereka ingat adanya Rasul yang memberikan peringatan, tetapi kemudian mereka tidak ikut, baru kemudian mereka menyesal di hari kiamat. Apakah guna sesalnya? Ya tidak lagi berguna. Enggak, Allah menyatakan wa anna lahu dzikru. Dan untuk apa lagi gunanya mereka ingat ini? Jadi tidak ada manfaatnya lagi. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya para jamaah, di saat kita diberi syariat, diberi ajaran dalam Al-Quran, diberi ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang peristiwa yang gaib yang nanti terjadinya setelah hari kiamat. Apakah itu nanti alam kubur? Kan kita belum pernah lihat kan? Apakah nanti padang mahsyar, ya hari kiamat, padang mahsyar, kemudian nanti ada surga, neraka dan seterusnya, itu semuanya itu adalah perkara yang gaib bagi kita. Nah, kalau kemudian terhadap perkara yang gaib ini, perkara yang belum pernah kita lihat ini, kita itu percaya, kita itu yakin, dan kita itu mengamalkan konsekuensi yang dituntut dari hal itu, maka inilah yang dimakan dengan orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang percaya. Tapi ketika misalnya sudah disampaikan bahwasanya ada kehidupan akhirat, ada surga neraka, tetapi selama di dunia ya mereka itu terus saja melanggar apa yang menjadi konsekuensi ya untuk sampai ke surga ataukah sampai ke neraka, ya maka ini bukanlah yang dinyatakan dengan iman yang sebenarnya. Mungkin sekedar percaya, mungkin, tapi tidak ada konsekuensi di sana. Apakah kemudian manfaat? Ya tentu tidak manfaat. Jadi iman yang manfaat adalah iman yang diiringi dengan amal yang bisa menyampaikan kepada apa yang diimani. Kalau kita iman adanya surga, berarti kita beramal dengan amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau kita beriman adanya neraka, berarti kita menghindari segala perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Makanya kemudian kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, di sana Allah menyatakan kepada kita alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada perkara yang gaib. Jadi ini memang ujian para jemaah. Ini memang ujian. Ketika kita diminta untuk percaya, untuk beriman kepada yang gaib, ya, kalau diminta beriman kepada sesuatu yang zahir, yang nyata, ya mungkin mudah bagi semua orang ya. Jadi ketika misalkan orang itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya misalkan di sini ada masjid, ya orang kemudian kalau melihat langsung, oh ya percaya di situ ada masjid. Ini mudah. Tapi ketika misalkan dia ditunjukkan kepada sesuatu yang tidak terlihat dan kemudian orang ini mau percaya, maka ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar beriman. Termasuk kita beriman dengan adanya Allah, itu adalah hal yang gaib. Beriman kepada para malaikat itu yang gaib. Beriman kepada kitab-kitab, ya selain Al-Quran kita nggak tahu yang asli, ya berarti itu kepada yang gaib juga. Lalu beriman kepada para rasul, kita nggak pernah bertemu dengan satupun rasul, tapi kita percaya, kan gitu kan? Ini namanya iman kepada yang gaib. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, kita belum pernah melihat, belum pernah tahu kejadian seperti itu, tapi kita percaya. Termasuk juga kita iman dengan takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itu semuanya, rukun iman semuanya mengimani kepada perkara yang gaib. Nah, sehingga disinilah para jamaah, kalau kita
mengimani dengan perkara yang gaib, maka nanti perkara yang gaib itu akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kalau di dunia dengan yang gaib ini kita nggak bisa beriman, nggak bisa percaya, baru kemudian kita nanti percaya atau beriman saat nanti sudah melihat di akhirat, apakah berguna keimanan itu? Tidak berguna, sudah terlambat waktunya. Ya, yang ada adalah anna lahu dzikra. Ya, untuk apa lagi mereka ingat itu? Jadi sudah tidak berguna. Oleh karena para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesempatan kita selama kita masih diberi kesempatan Allah taala selama hidup di dunia ini kesempatan kita. Kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan iman kita kepada perkara yang gaib dan kita kemudian buktikan dengan amal yang yang menjadi konsekuensi daripada keimanan tersebut. Lalu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah merasa tidak berguna dengan apa yang dia saksikan pada saat hari kiamat nanti, maka mereka pun mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celakanya aku, sekiranya aku dulu telah mempersiapkan bekal untuk hidupku. Hidup ini maksudnya hidup mana para jemaah? Apakah hidup di dunia ini? Bukan. Yang dimaksud dalam ini hidup adalah hidup di akhirat kelak. Kalau di dunia kita lihat betapa banyak orang yang mempersiapkan bekal hidup dunianya dengan kemegahan, dengan kemewahan, dengan kekayaan yang luar biasa. Bahkan ya kalau kita lihat berita-berita saat ini ya, naudzubillah ya, hanya untuk mempersiapkan kehidupan dunia mereka sampai bisa mengambil uang 300 triliun, 198 triliun, 900 miliar. Ini diambil dengan cara yang tidak benar gitu kan. Ya. Ini hanya untuk menyiapkan bekal kehidupan dunia. Apakah kemudian itu bermanfaat nanti di akhirat? Ya, mereka menyatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Celakanya aku, sekiranya dulu aku mempersiapkan bekal untuk kehidupanku ini, kehidupan nanti di akhirat. Karena mereka kalau di dunia mempersiapkan dengan bekal segala macam, tapi kalau tidak menyiapkan bekal kehidupan akhirat, pasti mereka akan menyesal. Pasti mereka akan kecewa. Maka untuk itu para jamaah, supaya kita tetap tidak termasuk golongan ini, ya saat inilah kita menyiapkan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Kehidupan dunia ini para jamaah pasti akan berlalu. Pasti akan kita tinggalkan. Kehidupan dunia ini ya tidak akan kekal selamanya. Mungkin kita ya dulu merasa masih bugar, masih segar gitu kan, masih sehat, masih muda. Ya, tambah hari rasanya tambah semakin tua, tambah semakin lemah. Ya. Dan rasanya juga kita ya semakin dekat saatnya untuk meninggalkan dunia ini. Mungkin di antara kita sudah lagi tidak menjumpai bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, sudah ada yang mendahului kita untuk meninggalkan dunia ini. Dan kita pun semua juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka tentunya kalau seperti itu keadaannya para jemaah, ya sudah sepantas bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Jadi kehidupan akhirat itu harus kita persiapkan dengan baik. Ya. Tidak tercela kalau kita menikmati fasilitas kehidupan dunia, tidak tercela selama kita tidak melalaikan kehidupan akhirat. Tujuan utama adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini adalah menjadi fasilitas atau sarana untuk menuju kehidupan akhirat. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itu benar-benar kehidupan yang sejati, itu ya kampung akhirat. Dunia ini sementara para jemaah. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Mungkin di dunia kita bisa bersenang-senang, kita bisa menikmati berbagai macam makanan yang enak, kita bisa menikmati berbagai macam pemandangan yang indah, kita bisa menikmati berbagai macam hiburan. Ya, apalagi sekarang ya, tempat wisata begitu buka di mana-mana. Kemudian juga hiburan
ya tersedia di mana, bahkan ya di kamar kita pun kita bisa menikmati hiburan tanpa batas. 24 jam bisa kita nikmati hiburan itu dengan HP kita misalkan seperti itu. Tapi apakah kemudian itu bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita? Ya jangan tertipu para jamaah. Kalau itu tidak bisa memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat, jangan kemudian kita tertipu. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Allah menyatakan kehidupan yang sejati adalah kehidupan kampung akhirat. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan banyak orang yang nggak tahu bahwasanya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang tidak menyiapkan kehidupannya untuk akhirat, mereka menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celakanya aku. Mengapa aku tidak menyiapkan bekal untuk kehidupanku ini? Mereka berharap bahwasanya mereka memiliki bekal yang cukup. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celakanya aku. Mengapa aku tidak menyiapkan bekal untuk kehidupanku ini? Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Yang mana pada hari kiamat itu, pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa atau yang bisa memberikan siksaan sebagaimana siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengikat dengan ikatan yang lebih kuat daripada ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini para jamaah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya di sana ada dua macam bacaan. Bacaan yang pertama, la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wathaqahu ahad. Yang maknanya kalau dibaca seperti itu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan siksaan sebagaimana siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaannya Allah itu jauh lebih berat daripada apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Wala yusiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengikat dengan ikatan yang lebih kuat daripada ikatannya Allah. Ikatan Allah jauh lebih kuat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat ya terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan siksaan yang begitu dahsyatnya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka. Seorang yang dia menjadi ahli neraka dari kalangan orang kafir dan ahli maksiat, maka mereka itu nanti akan mendapatkan siksaan di hari kiamat. Mereka akan dilemparkan kepada neraka. Saat itu mereka dalam kondisi sangat kehausan. Lalu kemudian mereka melihat neraka itu panas. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat seakan-akan di sana itu ada fata morgana. Yang mana kalau kita lihat misalkan saat terik matahari itu, panas terik itu, ya kita lihat di kejauhan seakan ada air. Namanya fata morgana. Maka orang-orang seperti ini karena saking haus mereka bergegas menuju ke neraka. Berharap apa? Berharap di sana ada air sebagaimana yang mereka lihat. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka yang melompat ke sana ke neraka, naudzubillah, bahwasanya itu hanyalah panasnya api yang menyiksa. Tidak ada air di sana, tidak ada minuman di sana. Ini ya sungguh ya sebuah siksaan di atas siksaan. Sudah kepanasan, sudah kehausan, berharap ada menemukan air minum, ternyata yang didapati adalah panasnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mereka bersegera menuju ke neraka. Saat sampai di sana, mereka ditanya oleh penjaga neraka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Inilah yang terjadi para jemaah. Saat mereka sampai di sana, ditanya pertama petugasnya neraka, penjaga neraka. Malaikat yang menjaga neraka tanya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian para rasul yang mengingatkan kepada kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian,
dan memperingatkan kepada kalian terhadap pertemuan di hari ini. Coba bisa kita bayangkan para jemaah, mereka yang sudah kehausan seperti itu, sudah kepanasan seperti itu, ingin mendapatkan sesuatu yang menyegarkan mereka, justru mereka istilahnya apa? Kena mental dalam bahasa kita. Mereka diingatkan lagi bahwasanya dulu seharusnya kalau mereka itu mau percaya kepada para rasul yang menyampaikan ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka dari hari kiamat itu, mereka nggak akan merasakan ya siksaan yang mereka alami saat itu. Maka ini menjadikan mereka ya kena serangan mental, ya. Mereka dijelek-jelekkan di sana. Mereka mendapat itu kenapa? Bukan karena orang lain. Karena kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasul? Kenapa mereka tidak mau mengikuti ajarannya Rasul? Jadi sudah sakit tambah sakit lagi. Sudah tersiksa tambah tersiksa lagi. Karena mereka ditunjukkan bahwasanya ini loh akibat daripada perbuatan dulu yang tidak mau mengikuti ajarannya para Rasul. Maka di antara apa yang mereka katakan di hari kiamat nanti, mereka pun mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ini kata mereka. Mereka jadi mengatakan bahwasanya wahai Rabb kami dulu seperti itu karena kami terkalahkan oleh kejahatan dalam diri kami. Kami tidak bisa menguasai diri kami. Kami banyak berbuat maksiat karena kami kalah oleh nafsu kami. Sehingga kami seperti ini, tidak bisa mengikuti ajarannya Rasul, tidak bisa beribadah dengan baik. Karena kami apa? Kami yang ghalabat shiqwatuna. Keburukan diri kami lah yang mengalahkan diri kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami dulu termasuk orang-orang yang sesat. Ini penyesalan mereka di hari kiamat. Lalu mereka apa yang mereka minta? Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami minha, dari neraka ini. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Karena saking dahsyatnya siksa neraka, mereka tidak sanggup ya menderita selamanya di situ. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Dan mereka pun berjanji, fa in 'udna fa inna zalimun. Dan sungguh jika nanti kami ketika dikeluarkan dari neraka diberi kesempatan untuk hidup lagi, lalu kemudian kok kami misalkan berbuat lagi, mengulangi kesalahan kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini janjinya mereka. Kira-kira para jemaah, sekiranya mereka kemudian diberi kesempatan lagi untuk hidup di dunia, apakah kemudian mereka akan beriman? Ya, tidak. Tetap saja mereka akan seperti itu. Tetap saja mereka akan seperti itu. Karena memang mereka sudah ya tabiatnya memang seperti itu, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan pun mereka akan mengulangi lagi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemurah dan maha penyayang, Allah pun menjawab permintaan mereka. Ya. Allah menyatakan ihsa'u, ihsa'u fiha wala tukallimun. Sudahlah kalian ya nikmati saja kehidupan di sana dan sudah gak usah banyak ngomong. Rasakan saja apa yang ada di neraka itu. Ya. Inilah yang disampaikan kepada mereka. Ini tentu suatu hal yang sangat menyakitkan. Berharap bisa keluar, ternyata seperti itulah jawaban yang mereka dapatkan. Ya, tentu ini
luar biasa para jamaah, suatu hal yang sangat-sangat ya kita khawatirkan. Jangan sampai kemudian kita termasuk di antara golongan mereka. Sungguh berat para jamaah ketika menghadapi hal yang seperti ini. Dalam kondisi tersiksa, pengen keluar, tetapi kemudian dikatakan kepada mereka, ihsa'u fiha wa la tukallimun. Sudahlah, kalian di situ saja. Tetaplah di situ saja dalam keadaan terhina, dalam keadaan yang buruk, dan sudah nggak usah banyak bicara. Jadi sudah hilang kesempatan kepada mereka untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena sudah tertutup waktu untuk mereka bertaubat. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingat bagaimana dahsyatnya siksaan neraka ini. Siksaan neraka yang paling ringan itu seperti apa para jemaah? Masih ingat siksaan neraka yang paling ringan? Seperti apa? Jadi siksaan neraka yang paling ringan itu ketika telapak kaki seseorang itu tersentuh dengan api neraka. Yang terjadi apa? Otaknya mendidih karena saking panasnya. Bisa kita bayangkan di sana para jamaah. Jadi telapak kaki itu kan paling bawah. Otak itu ada di paling atas. Yang tersentuh hanya paling bawah tubuh kita. Nah, untuk bukan kita ya, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Jadi ketika ada seorang yang telapak kakinya tersentuh api neraka, otaknya sudah mendidih saking panasnya api neraka itu. Ini siksaan yang paling ringan. Berarti itu apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang di bawahnya otak itu pun juga merasakan sakit yang luar biasa, siksaan yang luar biasa. Dan orang yang mendapatkan siksaan seperti itu, dia mengatakan apa? Dia mengatakan tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada orang tersebut. Padahal itu siksaan yang paling ringan. Dia pun mengatakan gak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dia, karena saking dahsyatnya siksaan api neraka. Di apinya tidak menyentuh bagian atas tubuhnya, hanya menyentuh telapak kakinya saja. Itu sudah seperti itu. Bagaimana kalau yang mereka ada di dalam api? Dalam kuburan ini jauh lebih dahsyat lagi siksaannya para jamaah. Ya, siapa yang mendapatkan siksaan paling ringan itu? Siapa? Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan di sana bahwasanya itu ada siksaan yang dirasakan oleh pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib. Kenapa kok seperti itu? Karena pamannya Abu Thalib ini luar biasa. Beliau selama hidupnya itu berjuang membela Nabi Muhammad mati-matian. Sepanjang hidup membela Nabi Muhammad dengan luar biasa. Selama pamannya ini hidup, Nabi Muhammad tidak pernah diganggu secara fisik karena dibela oleh pamannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun, ditaruh di sebuah lembah, diisolasi di sana, tidak boleh makan, tidak boleh jual beli, tidak bertransaksi apapun di sana, sampai mereka nggak dapat makanan, hingga mereka hanya makan daun-daunan dan rumput-rumputan. Pamannya itu ikut di situ. Padahal pamannya orang kafir, tidak beriman. Sampai kemudian ketika menjelang ajalnya, Nabi Muhammad pun mengatakan kepada pamannya agar masuk Islam. Tetapi kemudian ya, pamannya juga dibisikin oleh saudaranya yang lain, ya, agar jangan sampai meninggalkan agamanya bapaknya, yaitu Abdul Muthalib. Akhirnya kemudian dia memilih ya tetap berada di dalam agamanya bapaknya, yaitu Abdul Muthalib, sehingga meninggal dalam keadaan kafir. Nabi pun sedih, dan kemudian Allah menghibur dengan menurunkan sebuah ayat bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi karena memang perjuangan pamannya ini luar biasa selama hidupnya seperti itu membela Nabi Muhammad, yang mengasuh Nabi Muhammad dari umur 8 tahun. Nabi Muhammad kan saat dalam kandungan bapaknya meninggal. Setelah lahir diasuh di
Halimah Sa'diyah kan, Bani Sa'ad di sana sampai usia berapa? 4 tahun. Ya, kemudian sama ibunya sampai usia 6 tahun. Diasuh kakeknya sampai usia 8 tahun. Dan setelah 8 tahun ini bersama dengan pamannya ini Abu Thalib sampai kemudian menjadi nabi. Dan itu terus pamannya itu membela terus. Ya. Tapi kemudian ya itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dengan jasa-jasanya itulah kemudian termasuk syafaatnya Nabi Muhammad dan diringankan siksanya, dan dia termasuk orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Dan itu selamanya. Ya, selamanya tidak bisa lepas dari siksaan itu. Karena apa? Karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tetap berbuat syirik menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Baik. Jadi itu adalah siksaan yang paling ringan di neraka para jamaah. Sehingga Allah menyatakan, ya pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan siksaan lebih berat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang bisa mengikat lebih kuat daripada ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lainnya, surat Al-Haqqah ayat 32, misalkan di sana Allah menyatakan bahwanya tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Termasuk ikatannya Allah taala disebutkan dalam ayat ini bahwasanya nanti orang yang masuk neraka itu mereka akan diikat dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta. 70 hasta. Jadi segini 70 ini untuk mengikat orang. Ini susah untuk lepasnya gitu. Dan tentunya bahwasanya pada hari itulah mereka benar-benar merasakan siksaan yang luar biasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Fajr ini dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah tadi menjelaskan tentang bagaimana keadaan penghuni neraka, maka di sini ada keadaan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, ini terjadi saat seseorang itu akan meninggalkan kehidupan dunia. Saat ajal datang, maka orang-orang mukmin mereka itu diberi kabar gembira untuk kembali kepada Rabb mereka, ya, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kalau nanti kan ketika orang itu akan meninggal, orang yang mukmin, di dalam hadis yang panjang, hadisnya Al-Bara bin Azib di sana dijelaskan tentang riwayat ini. Jadi akan datang kepada mereka, kepada orang mukmin yang mau meninggal itu, malaikat-malaikat yang putih sejauh mata memandang. Mereka membawa kafan yang wangi dari surga. Lalu kemudian ketika datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila rahmatin minallahi wa ridwan. Keluarlah kepada rahmat Tuhanmu dan keridhoannya. Ya. Maka ketika orang seperti itu dikatakan seperti, maka dia pasti bergembira. Kabar gembira bagi mereka bahwasanya mereka akan meninggalkan dunia menuju kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat dalam keadaan yang menyenangkan, membahagiakan. Ya. Dan gambaran kehidupan yang akan mereka nikmati nanti para jamaah, itu Nabi menyatakan bahwasanya la maudhi'i sauti fil jannah, la maudhi sautin fil jannah khairum minad dunya ma fiha. Jadi kalau orang dulu kan kendaraannya itu kan hewan ya, apakah itu keledai, apakah itu unta itu kan. Nah, untuk menggiring itu kan mereka punya cemeti, ya, pecutnya gitu kan. Itu besar atau kecil? Ya kecil kan ya, paling ya 1 meter lah gitu kan gitu. Dan bentuknya nggak besar-besar banget kan, bukan yang gede gitu kan. Nah, itu kan Nabi SAW, sekiranya ini ditaruh gitu. Bekas taruhannya itu sedikit atau banyak? Sedikit kan ya. Nah, itu bekasnya itu kalau itu di surga yang sedikit itu, ya itu kalau di surga kata Nabi SAW, itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya.
gambaran kehidupan surga. Jadi itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya ini. Nah, sekarang kita di dunia ini, apa yang ada di dunia ini yang mungkin membuat orang senang, itu masih kalah dengan yaitu tadi satu tanda sekecil itu yang ada di surga. Jadi surga itu jauh lebih menyenangkan daripada kehidupan dunia ini. Maka tentunya ya orang-orang yang mereka itu mengharapkan kehidupan dunia, mengharapkan kehidupan surga, maka mereka memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu yang seperti apa para jamaah? Nah, inilah jiwanya orang mukmin. Jiwanya orang mukmin itu tenang. Sehingga baginda Nabi SAW itu menyatakan bahwasanya ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Inna amrahu lahu khair, semua perkaranya itu baik bagi dia. In asobatu dharra, kalau mereka ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, mereka sabar. Fakana khair, maka itu baik bagi dia. Wa in asobatu sarra, kalau mereka ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, syakar, mereka bersyukur. Fakana khairun, maka itu baik bagi dia. Jadi luar biasa orang mukmin itu, jiwanya tenang. Apapun yang mereka alami, tenang. Tidak kemudian mereka itu kalau misalkan mendapatkan hal yang tidak disukai, mendapatkan musibah, mendapatkan kekecewaan, mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, bukan langsung dilampiaskan dengan berbagai macam bentuk ekspresi kekecewaan. Apakah itu dengan marah, dengan merusak, dengan membentak, dengan apalagi sampai misalkan ada yang sampai bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini bukan sifatnya orang mukmin. Kalau orang mukmin dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang mereka lakukan? Sabar. Ya. Lalu kemudian kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kalau orang mukmin itu mereka syukur. Tidak kemudian menjadikan mereka merasa bangga diri, tidak menjadikan mereka itu merasa sombong dengan nikmat yang mereka miliki. Tidaklah demikian. Ya. Tapi mereka tetap tenang. Mereka gunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah keadaannya orang-orang mukmin. Dan mereka inilah yang memiliki jiwa yang tenang. Di dunia saja nampak dalam kehidupan mereka bagaimana mereka tenang dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Tidak banyak panik, tidak banyak gelisah, tidak banyak berkeluh kesah. Kehidupan mereka kehidupan yang tenang di dunia. Maka mereka layak saat akan kembali kepada Allah dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman atau imannya lemah atau imannya kurang, ya keadaannya mereka tentu tidak seperti itu. Banyak di antara mereka yang justru malah gelisah. Banyak mereka mengalami hal-hal yang bimbang segala macam, bingung tidak karuan. Ya, ini adalah keadaan orang-orang yang kurang dalam keimanannya. Kalau orang yang beriman dengan imannya hakiki, maka pasti jiwanya akan tenang. Kalau jiwa kita belum tenang, berarti menunjukkan apa? Iman kita masih belum sempurna. Berarti perlu kita perbaiki lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya para jamaah, ya contoh jiwa yang tenang itu dahulu diriwayatkan, dikisahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kan beliau Masya Allah ya, seorang ulama, mujahid, mujtahid, ya, dan pembela agama Allah yang tidak pernah takut kepada siapapun, sehingga beliau itu banyak musuhnya. Banyak orang yang tidak suka kepada beliau. Ya, khususnya orang-orang yang punya kepentingan dan kepentingannya tidak bisa terlaksana. Ya, karena namanya kepentingan itu biasanya kan tidak sesuai dengan kebenaran. Beliau selalu mengingkari kemungkaran. Lalu akhirnya apa? Akhirnya beliau ini kemudian ditangkap dan dipenjara. Coba bisa jadikan bayangkan, ketika seorang dipenjara, masuk penjara gitu kan, biasanya bagaimana? Ya kalau penjara kita
yang kemarin 300 T ya masuk penjara ya seneng-seneng aja gitu ya, senyum-senyum gitu ya. Nah, penjara cuma 6 tahun gitu ya. Tapi kalau penjara zaman dulu nggak ada batasnya, nggak ada keputusannya, masuk aja gitu. Tapi ketika seorang ulama yang masuk penjara, ya seperti Syekh Hasyim Taimiyah ini, ya beliau tetap tenang. Beliau mengatakan, faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalil adab. Beliau membaca ayat ini. Ayat ini kan mengisahkan tentang nanti kejadian di hari kiamat. Tapi beliau bahwa saat dimasukkan penjara dengan membaca ayat ini, ya dijadikan antara mereka, ya beliau dan orang-orang yang memenjarakan itu ada sebuah dinding. Yang dinding itu ada pintunya. Di dalamnya di sana penuh dengan rahmat. Dan di luarnya itu penuh dengan azab. Jadi beliau di penjara merasakan, di dalam penjara itu merasakan rahmat. Ya, kalau umumnya orang terpenjara kan mereka bingung kan, bagaimana keluargaku, bagaimana anakku, bagaimana masa depanku, tidak karu-karuan kebingungan. Tapi beliau karena penuh dengan keimanan, beliau tenang. Ya, tidak merasa seperti itu. Lalu pun beliau mengatakan bahwasanya, ma yasnau a'daibi. Apa sih yang dimaui musuh-musuhku itu kepadaku? Ini luar biasa kata-kata beliau ini. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku itu ada di dadaku. Jadi beliau itu ya kalau surganya udah di dadanya ya apapun yang terjadi sekitarnya tidak mempengaruhi keadaan beliau kan. Sehingga beliau pun mengatakan bahwasanya ya wa in habasani khalwatun, kalau aku di penjara seperti ini adalah khalwat, kesempatan beliau untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan luar biasa. Saat di penjara waktunya ya full bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika wa nafiyi ya siyahatun, kalau kemudian beliau itu diasingkan, diusir dari negerinya, apa kata beliau? Ya ini tamasa, wisata dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kan gitu ya. Kalau beliau diasingkan seperti itu. Terus wa qatli, dan ketika aku dibunuh atau pembunuhan kepadaku ini, ketika misalkan beliau dibunuh oleh musuh itu, apa kata beliau? Syahadah, itu adalah syahid bagi beliau. Ya karena memang sepanjang hidupnya beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah apapun keadaannya itu ya tidak membuat beliau galau sama sekali. Inilah contoh jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ya tentu bahwasanya itu harus didasari dengan keimanan yang mantap, keimanan yang kuat tentang apa yang Allah janjikan itu semuanya dipercaya, apa yang Allah perintahkan semua dikerjakan, dan apa yang Allah larang semua ditinggalkan. Barulah bisa merasakan mutmainnah dalam diri yang seperti itu. Tentu ini luar biasa para jamaah. Ya tentu kita berharap bahwasanya ya kita bisa merasakan seperti ini. Surga kita ada di dalam dada kita. Nah. Taib. Lalu Allah menyatakan tadi dalam Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho ini bagaimana sih para jamaah? Ridho itu ya supaya kita mudah memahami. Kata ridho itu misalkan ada orang yang dia itu lagi butuh banget, apakah misalkan dia untuk berobat sakit misalkan seperti itu, butuh biaya misalkan biayanya 10 juta misalkan seperti itu. Dia kan butuh dan dia nggak punya. Lalu ketika ada orang yang memberi dia 10 juta itu yang dia butuhkan itu, ya maka ini cukup kan gitu kan. Tapi ini belum sampai kepada taraf ridho. Ridho itu maksudnya ya, ridho itu kalau misalkan ada orang yang memberi dia itu 20 juta, lebih banyak lagi dari yang dia butuhkan, sehingga orang yang menerima ini ya dia merasa sangat senang ya, kemudian tercukupi dan masih ada sisa, namanya ridho. Nah
Sehingga orang-orang yang beriman, coba ini, tadi jiwa tenang ini, dia itu ridho, radiyah, dan mardiyah, dan Allah juga ridho kepadanya. Berarti apa? Berarti dia benar-benar menyadari bahwasanya selama hidupnya di dunia ini, karena tadi dia beriman kan, apapun yang terjadi dia bisa menyikapi dengan baik. Dalam kondisi tidak suka, dia sabar. Dalam kondisi dia suka, dia bersyukur. Kenapa dia bisa ridho? Karena dia benar-benar merasakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada yang dia butuhkan. Makanya dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sekarang para jamaah, ketika misalkan ada orang yang masih saja berkeluh kesah, masih saja kecewa, masih saja istilahnya itu tantrum segala macam gitu ya. Apakah ini orang yang ridho kepada pemberian Allah? Padahal Allah sudah memberikan dia banyak kan? Yang Allah berikan kepada orang ini banyak kan? Ya kalau kita mau renungkan banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Nah orang yang mukmin tadi mereka ridho dengan apa yang Allah berikan sehingga mereka nggak pernah. Nah namanya orang ridho kan nggak pernah protes kan gitu kan ya. Dia masa dia butuhnya 10 juta dikasih 20 juta masa masih protes lagi, masih kurang gitu. Kan enggak kan? Masih ada kesedihan di situ kan sudah tercukupi kan? Ini namanya ridho. Jadi mereka ridho kepada apa yang Allah berikan. Dan Allah pun ridho kepada mereka karena mereka juga tadi bisa dengan tenang ya, jiwanya tenang dan kemudian mereka bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, bagaimana Allah sampai ridho? Berarti dia dalam menjalankan perintah itu lebih daripada yang diminta. Yang diminta apa? Yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib dikerjakan semua, masih ditambah lagi dengan yang sunnah. Kan gitu kan? Itu namanya lebih dari yang diminta. Kemudian juga dalam hal larangan, dilarang dari yang haram, yang semuanya ditinggalkan. Masih juga ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Bahkan juga meninggalkan yang mubah. Ya. Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi jiwa yang ridho dan diridho itu seperti itu keadaannya. Maka tentunya hal yang seperti ini para jamaah, kalau kita bisa meraih derajat seperti ini, tentu ini adalah luar biasa. Contoh siapa sih yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu? Para sahabat. Para sahabat itu masya Allah luar biasa. Pantas mereka dapat gelar radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi para sahabat itu para jamaah ketika kita bisalah baca bagaimana dalam sirah Nabi Muhammad SAW, sirah para sahabat sendiri. Ketika mereka itu diperintahkan oleh Allah Taala, mereka dalam menjalankan perintah itu nggak pernah nanggung, itu nggak pernah. Maksimal bahkan lebih daripada yang diminta. Ini luar biasa. Makanya layak mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Nah, orang mukmin juga bisa mendapatkan gelar diridhoi Allah ini, yaitu dari jiwanya yang tenang. Selama hidupnya dia tenang, kemudian sampai kemudian ketika matinya dia mendapatkan ketenangan dan kemudian Allah ridho kepada dia dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Di antaranya adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini adalah puncak yang kita harapkan, kita kembali kepada kampung di mana pertama kali kita diciptakan, yaitu di surga. Kita bisa pulang ke sana dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang bisa menyampaikan di situ adalah dengan jiwa yang tenang, Bagaimana kita mengkondisikan jiwa kita tenang dalam kehidupan ini? Tentunya dengan apa? Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menjadikan kita tenang. Kalau ternyata dalam kehidupan kita masih belum bisa tenang, itu menunjukkan bahwasanya imanan dalam diri kita itu masih kurang. Dan perlu kita tingkatkan lagi keimanan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup ini dan kemudian kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Berarti ini kita sudah selesai dari surat Al-Fajr. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji ini
bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk para jamaah semuanya, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadikan jalan bagi kita untuk meraih husnul khotimah dan menjadi ahli jannah insyaallah. Baik, kita sudah mendekati waktu maghrib dan mendekati buka puasa. Mungkin kita cukupkan dulu dan silakan kita persiapkan diri untuk berbuka puasa. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan juga memohon dengan kebaikan, ya, berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Ta'ala, karena ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد